Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Pada video kali ini, kita masih membahas tentang sistem reproduksi. Kita mantapkan kembali mulai dari pembelahan sel sampai penyakit yang dapat dialami oleh organ reproduksi. Dan lebih spesialnya lagi, video kali ini merupakan video kompilasi karya dari anak-anak ibu di SMP Negeri 3 Mas Bage, khususnya di kelas 9. Ibu guru ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengirimkan karya kalian berupa video tugas yang sudah ibu guru berikan. Kalian telah membuktikan bahwa kalian adalah generasi milenial yang cerdas karena mampu menggunakan IT dalam hal yang positif dan dalam hal pembelajaran. Ibu guru ucapkan terima kasih dan good job. 1, 2, 3, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang pembelahan sel. Pada awalnya manusia berasal dari satu sel, kemudian sel tersebut mengalami pembelahan sehingga jumlah sel pada saat dewasa dapat mencapai 200 triliun. Pembelahan sel itu sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Setidaknya ada 3 mengapa sel mengalami pembelahan. Yang pertama adalah pertumbuhan, yang kedua adalah perbaikan, dan yang terakhir adalah reproduksi. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing pentingnya sel mengalami pembelahan. Alasan pertama sel mengalami pembelahan adalah untuk pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel pada manusia, maka semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut. Alasan selanjutnya adalah untuk perbaikan. Sebenarnya pada bagian tubuh yang mengalami luka, itu terjadi kerusakan jaringan. Nah, perbaikan jaringan yang rusak tersebut adalah proses dari pembelahan sel. Alasan terakhir sel mengalami pembelahan adalah untuk reproduksi. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual, kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Sel juga dapat dibedakan menjadi pembelahan mitosis dan meiosis. Di sini saya juga akan membahas tentang mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom yang sama dengan jumlah kromosom sel induk. Kromosom adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Manakah dengan pembelahan secara meiosis? Pembelahan secara meiosis hanya terjadi pada sel-sel kelamin. Ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, sel telur, atau sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya setengah dari kromosom sel induk. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya lebih jelas lagi, berikut ini adalah rangkumannya. 1. Skrotum berfungsi sebagai pelindung testis beserta saraf, otot, dan pembuluh darah. 2. Penis adalah organ seksual pria dan juga saluran tempat mengeluarkan urin. 3. Tubulus seminiferus merupakan bagian di testis di mana terjadinya pematangan sperma. 4. Epididymis, saluran ejakulasi, dan vas deferens adalah bagian-bagian dari jalur sperma keluar dari tubuh. 5. Testis merupakan tempat produksi sperma dan hormon pada pria.
6. Kelenjar bulburetral berfungsi membersihkan uretra pada saat ejakulasi. 7. Vesikula seminalis dan kelenjar prostat adalah bagian dari produksi air mani. Berbeda dengan pria, beberapa sistem reproduksi pada wanita. Pada sistem reproduksi wanita internal, terdapat saluran telur, rahim, ovarium, dan vagina. Berikut ini adalah sistem reproduksi pada wanita beserta fungsinya. 5. Ovarium merupakan tempat indung telur berkembang dan diproduksi. 6. Oviduk dan tuba falopi merupakan saluran telur ke rahim dan tempat terjadinya pembuahan. 7. Uterus dan rahim adalah tempat berkembangnya embrio. 9. Vagina adalah tempat terjadinya hubungan seksual, jalan keluar bayi lahir, dan jalan keluar darah menstruasi. Dengan demikian, sistem reproduksi manusia lebih tepatnya adalah tempat pembuahan. Dengan apanya sistem reproduksi, maka manusia akan terus berkembang biak dan menghasilkan keturunan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia. Ada beberapa penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama, sifilis atau raja singa, yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Yang kedua, penyakit herpes simplex genitalis. Penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia, luar anus, dan vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Kemudian, pada daerah tersebut timbul beberapa lapu kecil-kecil dan selanjutnya lapu menjadi pecah dan menimbulkan luka. Dan ada upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. A. Menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Hindari bahan yang bersifat panas, kurang menyerap keringat, dan berbahan ketat atau misalnya jeans. B. Biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. C. Memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang, karena apabila terlalu panjang akan menjadi sarang kuman. D. Bagi kamu yang perempuan, apabila sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. E. Rajin berolahraga dan banyak mengonsumsi buah dan sayur. Selain bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat mencegah terjadinya infeksi pada organ reproduksi oleh jamur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Oke. Mungkin kata menstruasi udah sering kalian dengar. Tanpa terkecuali bagi perempuan pasti udah tidak asing lagi dengan kata tersebut. Dan para perempuan juga pasti akan mengalami apa yang namanya menstruasi itu. Oke, so hari ini kita akan menjelaskan tentang proses menstruasi. Oke, so tahukah kamu apa itu sebenarnya menstruasi? Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan juga sel-sel epitel yang menyusun di dinding rahim. Apabila seseorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui organ perempuan yang disebut vagina. Siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sperma. Tahukah kamu bagaimana proses terjadinya siklus menstruasi? Pada umumnya, siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Akan tetapi, ada perempuan yang mengalami siklus menstruasi lebih pendek atau lebih panjang. Seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi pendek, siklus akan berlangsung selama 18 hari. Seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi panjang akan berlangsung selama 40 hari. Oke. Tahukah kamu siklus menstruasi beberapa fase? Fase pertama hormon FSH, fase kedua estrogen, fase ketiga
sekreturi. Fase pertama yaitu hormon FSH memicu perkembangannya folikel dan ovarium. Pada fase ini dinding rahim luruh dan seorang perempuan mengalami menstruasi. Yang kedua, fase proliferasi. Tujuan dari menebalnya dinding rahim adalah untuk mempersiapkan tempat meletaknya embrio apabila sel telur telah dipenuhi oleh sperma. Fase ketiga adalah fase sekretori. Folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Sel telur yang telah diapolusikan akan ditangkap oleh pimperiari dan akan bergerak menuju tuba Fallopi. Jika pada saat itu sel telur tidak dibuahi oleh sperma, maka akan dikirimkan sinyal tertentu pada korpus sketum untuk tidak memproduksikan hormon estrogen dan progesteron lagi. Dengan demikian, pemikiran pada fase ini jumlah hormon-hormon estrogen dan progen menyebabkan jaringan menyusun di dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada di dinding rahim pecah, sehingga perempuan akan mengalami menstruasi. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan tentang proses menstruasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang proses menstruasi. Menstruasi adalah keluarnya darah, cairan, jaringan, dan sel-sel yang menyusun dinding rahim. Adapun penyebabnya yaitu meluruhnya dinding rahim ketika sel telur tidak dibenahi oleh sperma dan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron serta hormon LH dan FSH. Fase menstruasi pada hari 0 sampai 5 akan terjadi. 1. Hormon PSH memicu perkembangannya politel dalam ovarium. 2. Dinding rahim atau endometrium meluruh. Fase yang kedua adalah fase proliferasi. Pada hari 5 sampai 14 akan terjadi. 1. Folikel berkembangnya hingga menjadi matang. 2. Folikel akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. 3. Hormon estrogen memicu diproduksinya hormon FSH dan LH. Folikel adalah tempat berkembangnya sel telur atau mangkok-mangkok tempat sel telur. Hormon estrogen dan progesteron akan memicu dinding rahim untuk menebal. Fase yang ketiga adalah fase sekretori pada hari 14 sampai 28. Jika sel telur tidak dibuahi, maka korpus luteum tidak lagi memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan dinding rahim meluruh dan pembuluh darahnya pecah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang tahap perkembangan embrio. Tahukah kamu bagaimana perkembangan embrio selama dalam kandungan? Embrio berkembang dalam kandungan selama 9 bulan 10 hari atau 37 minggu. Perkembangan embrio dalam kandungan dapat dibagi menjadi beberapa periode. Pada materi ini, kita akan mempelajari tentang embrio dalam 3 atau trimester, yaitu sekitar 3 bulan pada setiap periodenya. Kondisi janin. Perhatikan gambar di samping. Pada embrio berumur 5 minggu atau 35 hari, ukuran embrio kurang lebih 7 mm. Embrio telah memiliki bakal tulang belakang. Otak dan sumsum tulang belakang mulai terbentuk. Periode perkembangan. Trimester pertama. Periode terbentuknya hampir semua organ tubuh. Kondisi janin. Perhatikan gambar di samping. Setelah embrio berumur 9 minggu atau 63 hari, embrio sudah memiliki struktur yang lengkap dan dapat disebut sebagai janin.
Janin berukuran lebih dari 5,5 cm. Janin terlekat pada tali pusar yang terhubung dengan plasenta dan terlindung oleh kantung amnion atau kantung ketuban. Periode perkembangan. Janin sangat rentan terhadap radiasi, obat, atau alkohol. Oleh karena itu, ibu hamil harus memilih nutrisi yang baik dan menjauhi kebiasaan buruk, seperti merokok dan minum minuman beralkohol, agar janin yang dikandungan tidak mengalami kecacatan atau gangguan kesehatan lainnya. Kondisi janin. Perhatikan gambar di samping, menunjukkan janin berumur 14 minggu atau 98 hari. Pada umur tersebut, ukuran janin kurang di kandungan tidak mengalami kecacatan atau gangguan kesehatan lainnya. Kondisi janin. Perhatikan gambar di samping, menunjukkan janin berumur 14 minggu atau 98 hari. Pada umur tersebut, ukuran janin kurang lebih 6 cm. Pada trimester kedua, plasenta banyak menghasilkan progesteron untuk menjaga kehamilan. Periode perkembangan. Trimester kedua. Perkembangan utama janin yaitu pembesaran ukuran janin dan perbaikan lebih detail. Kondisi janin. Perhatikan gambar di samping. Pada saat janin berumur 20 minggu atau 140 hari, ukuran janin kurang lebih 19 cm dengan berat badan sekitar 0,5 kg. Janin telah terlihat seperti bayi. Jari tangan dan jari kaki terbentuk. Pada bagian ujung jari sudah tumbuh kuku. Janin telah memiliki alis dan bulu mata. Permukaan kulit ditumbuhi oleh rambut. Janin mulai aktif bergerak. Pada trimester kedua ini, mata janin sudah membuka dan mulai terbentuk gigi. Periode perkembangan. Tidak ada perkembangan mendasar seperti pada trimester pertama. Kondisi janin. Sistem sirkulasi dan respirasi mengalami perubahan yang memungkinkan untuk bernapas dalam lingkungan luar. Janin mengembangkan kemampuan untuk mengatur suhu tubuh sendiri. Tulang mulai mengeras. Otot mulai menebal. Pada saat lahir, ukuran bayi sekitar 50 cm dengan berat badan sekitar 2-3 kg. Periode perkembangan. Trimester ketiga. Terjadi pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pesat untuk mendapatkan kekuatan menghadapi hidup di lingkungan luar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang gejala penyakit pada sistem reproduksi pada manusia. Ada beberapa gejala penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama, nyeri dan bengkak pada testis. Yang kedua, gatal pada anus. Yang ketiga, nyeri buang air besar. Yang keempat, sensasi nyeri atau terbakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Ada beberapa penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama, keputihan, yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer atau kental, berbau tidak sedap, dan dapat menyebabkan rasa gatal pada vagina. Penyakit ini dapat diakibatkan oleh infeksi jamur atau Candida albicans, bakteri, virus, dan parasit. Penyakit ini dapat terjadi apabila kebersihan bagian vagina dan sekitarnya kurang dijaga dengan baik. Yang kedua, epididymitis. Penyakit ini terjadi pada laki-laki. Epididymitis adalah peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit menular seksual. Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri disertai pembekakan pada salah satu testis. Salah satu penyebab terjadinya penyakit ini adalah pergaulan bebas. Dan ada upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Nah, berikut ini ada beberapa upaya untuk mencegah terjangkitnya penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, ataupun parasit lain. A. Menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Hindari bahan yang bersifat panas, kurang menyerap keringat, dan berbahan ketat atau misalnya jeans. B. Biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar.
C. Mengganti celana dalam 2-3 kali sehari. D. Memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang, karena apabila terlalu panjang akan menjadi sarang kuman. E. Bagi kamu yang perempuan, apabila sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. F. Rajin berolahraga dan banyak mengonsumsi buah dan sayur. Selain bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat mencegah terjadinya infeksi organ reproduksi oleh jamur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembahasan kita pada kali. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan taati protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.